Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Ini datang dari Gus Aziz Jazuli, memuat daripada apa yang disampaikan oleh Ki Haji Amiruddin Usman Al-Bantani, saudara sekalian. Ada apa dengan ketua media dari PBNU, saudara sekalian, yaitu Bapak Sapic Ali, di mana tulisan Ki Haji Amiruddin ini tidak pernah ditayangkan. Bahkan menurut keterangan Ki Haji Amiruddin, nanti sama-sama kita dengarkan, saudara sekalian, ketika Ki Haji Imad meminta tulisannya untuk dimuat di media NU online, saudara sekalian, kirimkan saja, kata Bapak Sapik. Namun kemudian sampai sekarang tidak ada kabarnya, saudara sekalian. Sampai sekarang tulisan Ki Haji Amiruddin tidak dipublikasikan, saudara sekalian. Ada apa dengan ini, saudara sekalian? Sedangkan tulisan dari pendukung klan Ba'alu ini dengan mudahnya dipublish, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Banyak mesti menayangkan Balawi-Balawi itu mungkin karena itu. Ya dulu kan Mas Sapik ini masih jadi ketua NU online kalau tidak salah dia. Pantas itu NU online itu TVN itu banyak mesti menayangkan Balawi-Balawi itu mungkin karena itu, kita bisa mengatakan itu kan karena ada data dari Kamas Rifki itu. Saya pernah waktu ketemu Mas Sapik Ali di Surabaya. Kapan, kata saya, tulisan saya mau dimuat di NU online, kirimkan aja Kiai, katanya kan. Saya kirimkan itu ke Mas Sapik Ali. Sampai sekarang ini belum ditayangkan tentang nasabah Balawi putus itu. Kemudian ketika banyak berita itu, terutama berita yang disebarkan oleh NU garis lurus, bahwa Mbah Hasim mempunyai ratusan guru dari Balawi. Kemudian kita katakan tidak ada guru Mbah Hasim dari Balawi. Saya minta kepada Mas Sapik Ali, saya minta hak jawab di NU online tentang silsilah sanadnya Mbah Hasyim Asy'ari. Tidak dijawab sama dia. Waduh. Sampai sekarang tidak bisa ditayangkan. Jadi sampai sekarang, Beb. Sampai sekarang misalkan begini. Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari itu beberapa tahun lalu itu kan dijelek-jelekan oleh Habib. Dipepes tai. Lalu apa? Dikatakan bahwa Mbah Hasyim itu adalah nol besar. Dan Mbah Hasyim itulah yang apa istilahnya ya, menunggangi Nahdlatul Ulama. Dan Mbah Hasyim itu bukan ulama, bukan orang yang berpengetahuan, bukan orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan seterusnya itu. Nah, tentu sebagai warga NU kita harusnya terpanggil untuk membela Mbah Hasyim, untuk menyampaikan data-data tentang guru-guru beliau, ya kan, Mbah Hasyim yang diklaim sebagai Habib. Bahkan di dalam kitab Irsyadus Sari itu bahkan tidak menampilkan satu nama pun tentang guru-guru Mbah Hasyim yang dari kalangan Habib. Tetapi ini ada apa sebenarnya? Sampai NU online itu tidak mau menayangkan tulisan dari Ki Haji Amiruddin Usman Al-Bantani. Kemudian bantahan atau pembelaan terhadap Ki Haji terhadap Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Harusnya sebagai warga NU ya harus terpanggil dong. Jadi kenapa ini? Apakah ada cuan ya? Ana tidak tahu, Be. Ini ada apa sebenarnya? Si Habib Ghafur Alwan. Nanti Toha 21 ya, oke. Nah, kita lanjutkan. Terus sebelum isu nasab ini, kitab-kitab saya itu masuk NU online. Ada kitab Alfiyah dan sebagainya itu masuk NU online. Kalau saya selesai, tapi setelah bab nasab ini bahwa Balawi bukan cucu Nabi, itu nggak bisa masuk NU online itu. Astagfirullahaladzim. Apakah ada kaitan dengan Soros itu? Saya nggak tahu itu. Jadi sebelum ini, Kavin ya, sebelum polemik nasab, ini tulisan-tulisan Ki Haji Amiruddin Usman Al-Bantani itu masuk di NU online. Kemudian karya-karya kitab-kitab seperti Al-Fikr An-Nahdiyah itu masuk ke NU online, dan beberapa kitab-kitab Ki Haji Amiruddin Usman Al-Bantani yang lain. Tetapi pasca dari polemik nasab itu kenapa seolah-olah Ki Haji Amiruddin Usman Al-Bantani itu menjadi musuh, Beb.
Apakah mendapatkan cuan? Anda tidak tahu, Beb. Akun antum ini mancing-mancing saja, Beb. Apakah di dalamnya itu ada cuan? Ya Allahu a'lam. Kita tidak bisa meraba-raba karena saya tidak punya bukti, gitu kan. Nah, artinya ini adalah sebuah tanda tanya besar. Kenapa? Apa dibalik itu semua? Apa dibalik antipatinya NU Online, antipatinya islami.co kepada Kiai Haji Ma'ruf Usman Bantani? Itu patut diteliti, patut ditelusuri fakta-faktanya gitu, Be. Karena saya pun tidak kenal gitu kan, saya tidak akrab, tidak hanya tidak akrab, tapi saya malah tidak kenal itu dengan Syafiq Ali, sehingga Anda tidak tahu gitu, Be. Farzana Rimba Maya. Nah, lanjut, Be. Aduh. Ada transaksional material gitu. Nah, itu kan sudah terbukti itu kalau Rumel ya, berdasarkan pengakuannya sendiri. Saya juga sudah nulis artikel investigasinya sampai ke George Soros, Syafiq Ali gitu kan, sudah itu. Saya membaca itu masalah George Soros itu. Habib Soros saya ya. ingin mendapatkan keterangan dari Kang Mas Riki Zulkarnain tentang apa kaitan George Soros dengan Rumel itu. Nah, apa kaitannya, Beb? Habib Soros. Secara ringkas, ya nanti teman-teman bisa baca lebih panjang di RMGN Banten ya. Ya, secara ringkas, Rumel disponsori Islami.co. Islami.co itu foundernya adalah Syafiq Ali. Syafiq Ali berdasar data yang ada masih menjadi ketua PBNU Masih bidang ya? media dan IT kalau tidak salah. Media dan IT. Nah, Islami.co itu disebutkan namanya memperoleh pendanaan dari OSF, Open Society Foundation milik Dr. Soros, yang OSF ini reputasinya sudah mungkin ya, surawal istiladah di berbagai negara, membiayai Media-media. membiayai konflik sosial, politik, rising change, revolution, dan berbagai hal lainnya yang untuk menciptakan destabilisasi domestik suatu negara tertentu untuk kemudian mengganti pemerintahan dengan sesuai agendanya. Secara garis besar begitu. Kalau untuk pastinya saya tidak tahu, dan saya tidak punya akses untuk mengakses data-data yang rahasia banget begitu kan. Itu nanti ya nanti yang tahu itu ya Tuhan, PPAPK dan intelijen kalau menurut saya ya. Berdasar pengakuannya sendiri, yang mensponsori dia adalah Islami.co. Pada postingan Facebooknya bertanggal 6 April 2024, Rumel Abbas menuliskan, mau melihat naskah milik saya, jangan nantang saya, tapi minta izinlah sama Islami.co, dalam kurung penerbit buku saya, dan sponsor saya untuk mengakses naskah yang saya tuliskan. Naskah itu dicari-cari, dan dibeli juga. Pencariannya pun jauh, dan tidak seharga sempurna menurut satu slot saja. Dokumen yang ditinjau oleh publikasi ini juga mencantumkan beberapa hibah yang diberikan melalui Kurawal kepada organisasi mitra. Coba siapa saja di organisasi mitra yang juga mendapatkan hibah tersebut? Di antara inisiatif spesifik yang didanai melalui Kurawal adalah program Nahdah, atau jaringan untuk memajukan martabat manusia dan harmoni demokrasi di antara pemimpin muslim. Proyek ini memberikan hibah sebesar 1 triliun 600 miliar rupiah kepada Yayasan Islami Media Ramah, sebuah yayasan media Islam yang berbasis di Jakarta yang mengoperasikan platform online Islami.co. Ini ada di Instagram, suka berseliweran di di akun saya. Disebutkan dalam artikel itu, the project provides 1,6 T. 1,6 T, Beb. Ngeri loh, Beb. Waduh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sehingga ya nganu ya Ani. Lanjut. of 1.600.000.000 rupiah ke Yayasan Islami Media Ramah Jakarta. Salah ya. 1,6 miliar ya. 1,6 Beb, 1,6 M ya Ani. Oke, lanjut. Saya periksa ke website Islami.co bagian profil dan benar, persis sama dengan yang ditulis artikel Sunday Guardian Live. Tertulis di situ di bagian kelembagaan. Secara kelembagaan, Islami.co berada di bawah Yayasan Islami Media Ramah. Selain menerbitkan artikel keislaman daring, kami memiliki beberapa kegiatan seperti pelatihan, kampanye sosial yang berbentuk konten-konten audio visual, Islami Fest, dan penerbitan buku yang dikelola oleh PT Islami Digital Indonesia, part of Yayasan Islami Media Ramah.
Lalu siapa pemilik Islami.co yang merupakan sponsor Rumel Abbas dan disebut namanya di artikel Sunday Guardian Live terkait pendanaan dari George Soros di Indonesia? Saya penasaran, jadi saya periksa di bagian redaksi. Di sana tertulis founder Syafiq Ali dan Saiful Ulil. Siapakah Syafiq Ali? Nampaknya nama ini familiar. Apa betul Syafiq Ali yang dimaksud adalah yang kerap tampil di YouTube NU Online? Saya cari tahu. Saya temukan di Wikipedia dituliskan bahwa Syafiq Ali memegang posisi sebagai Ketua PBNU bidang media, IT, dan advokasi dari 2022 hingga 2027. Ngeri ya? Dan juga menjabat sebagai CEO NU Cash App dari 2021 hingga 2023. Dalam perjalanan karirnya, ia telah berkontribusi di berbagai bidang, termasuk sebagai Direktur NU Online dan pendiri www.islami.co. Ternyata benar. Informasinya tepat, persis sama bahwa founder Islami.co adalah Syafiq Ali yang merupakan salah satu ketua PBNU yang berseliweran di YouTube NU Online. Dari situ kita tahu alurnya. Rumel Abbas disponsori Islami.co yang dinakodai oleh Syafiq Ali, salah satu ketua PBNU, untuk membela klan Habib Bali, di mana Islami.co dikaitkan dengan penerimaan dana dari Open Society Funds (OSF), sebuah yayasan filantropi milik George Soros. Betul. Secara ringkasnya begitu. Nah, kalau Jadi George Soros. Apa siapa namanya? George Soros. Habib Soros. Kita sebut aja Soros lah. Atau Sosro. Jadi Sosro ini founder, Habib Soros, dia banyak duit gitu ya. Kemudian nyari-nyari organisasi di negeri-negeri tertentu yang dia bisa infiltrasi di sana untuk kepentingan dia gitu kan. Misalnya tentang kesetaraan, biasanya tentang Habib Soros, namanya itu demokrasi, menunggangi bisa jadi isu yang kira-kira masyarakat itu akan tertarik untuk memperjuangkannya. Iya. Nah kemudian Syafiq Ali, ketua PBNU ini, dia menjadi ketua atau pimpinan di Islamic.co gitu. Ya. Sekaligus pendiri juga. Islamic.co ini dapat dana dari Soros. Disebutkan di dalam artikel investigasi Sunday Live Guardian, dan itu sudah beredar ramai ya, disebutkan. Kita juga nggak bisa ya mengatakan fix memperoleh pendanaan, tapi kita bisanya adalah disebutkan namanya memperoleh pendanaan, kan begitu. Jangan takut begitu. Ada pemberantasan Habib Soros. Yang menarik sampai sekarang itu belum ada semacam respon baik dari Sayyiduna Rumel Abbas ataupun Syafiq Ali. Gitu. Marahin itu sama Pak Syafiq itu. Ya dulu kan Mas Syafiq ini masih jadi ketua NU Online kalau nggak salah ya. Pantes itu NU Online itu TVR itu banyak masih menayangkan balawi-balawi itu mungkin karena itu kita bisa mengatakan itu kan karena ada data dari Kamasriki itu walaupun nggak tahu juga itu. Ya yang jelas kalau ada balawi-balawi nggak ada yang nonton itu TV NU sama NU Online. Saya pernah waktu ketemu Mas Syafiq Ali di Jadi kan misalkan kalau seingat saya ya di tayangan YouTube itu kan ada garamah dari Habib Kudus, Habib Al-Kaf yang di Kudus itu yang mampu untuk mengislamkan seorang Cina yang non Muslim. Itu diantara yang mengunggahnya itu ya NU Online gitu kan. Baik itu yang versi artikel atau versi video gitu. Kalau salah ya mohon diluruskan gitu ya. Itu diantaranya itu seperti itu Beb, AADJ 212 Beb, anjay cina. Subhanallah, lanjut. Kapan kata saya, tulisan saya mau dimuat di online, kirimkan aja Kiai gitu kan. Saya kirimkan itu ke Mas Syafiq Ali. Sampai sekarang ini sampai saya tentang nasabah Balawi Kudus itu. Kemudian ketika banyak berita itu, terutama berita yang disebarkan oleh NU Garis Lurus bahwa Mbah Hasim mempunyai ratusan guru dari Balawi. Kemudian kita katakan tidak ada guru Mbah Hasim dari Balawi. Ya, akhirnya Sayyidina Rumel ini menemukan satu Husain Al-Habsyi. Ya kalau sudah ditemukan satu tidak apa-apa. Tapi sebelumnya dia ratusan oleh grupnya NU Garis Lurusnya Idrus Ramli dan Lutfi Basori. Ratusan masih ada tulisannya sampai sekarang. Coba diklik itu Mbah Hasim mempunyai ratusan guru Balawi. Wow. Habaib gitu kan. Nah kemudian Asad Syahab menyatakan 3 gurunya Balawi.
dan 2 ini tidak terkonfirmasi. Waduh, Sedangkan palsu berarti. Husain Al-Habsyi yang terkonfirmasi 1 itu pun hanya sebagai guru 1 hadis itu. Sanad Sedangkan Satu aja. satu. Satu aja. Bentar ya, satu aja hadis itu. Satu hadis. Sedangkan Mbah Hasim di dalam sanad-sanad Bukhari, sanad-sanad hadisnya itu kepada Syekh Mahfud At-Turmusi. Dicatatnya beliau mendapatkan ijazah hadis Bukhari Betul, Pak Edi. dan hadis-hadis lainnya Tawang. dari Syekh Mahfud At-Turmusi. Dan saya ini adalah generasi ke-4 dari Mbah Hasim Asy'ari dari kitab Al-Bukharinya. Karena Ya, saya Balawi belajar ya enggak dong, itu kan lewatnya Mbah Mahfud At-Turmusi. Kalaupun ada ya saya coret itu nanti. Tidak mau saya. Karena sudah jelas Mbah Hasim dalam kitab Irsyadus Sari mencatat nama guru-gurunya itu sebagai sanad daripada apa namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain sebagainya. Tidak ada Balawi. Kan Mbah Yai Marzuki pernah mengatakan itu. Tetapi dalam kitab At-Ta'liqat ditemukan 1 hadis yang dia mendapatkan dari Husain Al-Habsyi. Jadi bukan sanad sebuah kitab, tapi sebuah hadis saja. Mungkin ada Husain Al-Habsyi lagi di masjid, lagi ngapain dia, ketemu sama Mbah Hasim, kemudian dia meriwayatkan hadis itu pada Mbah Hasim. 1 aja. Dan di dalam masalah hadis, Kang Mas, guru itu bukan berarti dia lebih pintar daripada murid. Jadi ada rawin faqih, ada rawin ghairi faqih. Rawin faqih, rawi yang ahli faqih. Rawin ghairi faqih, rawi yang tidak ahli faqih. Itu di dalam ilmu hadis boleh. Misalnya ada orang kampung, dia nggak bisa baca, tapi dia hafal hadis dari gurunya. Ada yang mengatakan an-nadhafatu minal iman. Kemudian dia hafal an-nadhafatu minal iman. Nah, ada kiai besar ingin mendapatkan sanad dari dia. Itu boleh. Boleh. Jadi seorang kiai besar mendapatkan sanad dari orang kampung yang tidak bisa baca tapi dia bisa menghafal. Nah, itu Husain Al-Habsyi itu guru semacam itu. Bukan dalam arti guru ulama besar. Tidak ada kita Husain Al-Habsyi apa yang bisa kita terima hari ini. Iyalah, mana karyanya? Nah, kemudian nggak kelihatan. saya ini lagi ngomong Mas Afiq Ali ya. Saya minta kepada Mas Afiq Ali, saya minta hak jawab di NU Online tentang silsilah sanadnya Mbah Hasim Asy'ari. Tidak dijawab sama dia. Sampai sekarang tidak bisa ditayangkan. Padahal ini penting. Sebelum isu nasab ini, kitab-kitab saya itu masuk NU Online. Ada kitab Alfiyah dan sebagainya itu masuk NU Online. Masuk. Kalau saya selesai, tapi setelah nasab ini bahwa Balawi bukan cucu Nabi, itu nggak bisa masuk NU Online. Waduh, tidak bisa. Ada kaitan dengan Soros itu? Habib Soros, Anda tidak tahu ya. Tapi kita harus menyelamatkan PBNU ini Habib Soros sebagai sebuah organisasi ulama-ulama Jawa, ulama-ulama Nusantara, agar kembali menjadi mutlak kedaulatan untuk para ulama-ulama Nusantara tanpa ada intervensi siapapun. Naam, yani. Nah, jadi ngeri, Beb Sulug. Subhanallah. Jadi mungkin ini kita khawatir ya. Tadi ada siapa tadi tuh? Salah satu Habib yang komentar tadi itu mengingatkan kepada kita sebuah ayat ya, pada surat Thaha ayat 21, Beb. Ayat 21 yang redaksinya itu begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala khudha wa la takhaf. Sanu'iduha siratahal ula. Nah, ini ceritanya tentang apa ini? Tentang Nabi Musa ini ya. Falqaha fa idza hiya hayyatun tas'a, kan gitu. Kemudian qala, Allah Ta'ala berfirman, khudha, ambillah itu. Ambillah asa itu ya, atau apa namanya, Rasulullah, tongkat yang kemudian berubah menjadi ular. Qala khudha wa la takhaf, jangan takut, min hasan nu'idaha, maka kami akan kembalikan si tongkat ini, siratahal ula, pada apa kondisinya yang pertama. Fa'ad khalat yadahu fi famiha fa'adat asan. Nah, maka kemudian Nabi Isa itu masukkan tangannya ke mulutnya, maka kembali lagi berubah menjadi
tongkat. Wa tabayyana anna mawdi'al idkhal mawdi'u miskiha baina dan seterusnya lah. Artinya apa? Tentu untuk perjuangan NU, ya, tentu untuk perjuangan NU. Subhanallah, itu tidak mudah, apalagi melihat pada generasi-generasi awal di tahun 1926, bahkan di sini di Gerobogan sendiri. Kemarin saat saya itu sowan kepada salah satu kasepuhan di wilayah sini, itu kan ada namanya Mbah Yai Salim, ya, Mbah Yai Salim, yang beliau itu memang mesantren selama 2 tahun di Tebu Ireng. Kemudian beliau ditunjuk oleh Mbah Hashim untuk apa? Untuk mendirikan NU atau untuk menyebarkan, mengembangkan NU di Kabupaten Gerobogan. Nah, tentu yang namanya perjuangan di dalam mengembangkan satu organisasi itu nggak mudah. Nah, khawatirnya di saat banyak orang-orang yang saat ini itu memiliki kepentingan-kepentingan di balik NU, apalagi dengan membuat ya semacam website lah, ya, entah itu NU online ataupun yang lain. Tetapi kemudian di belakangnya itu ada satu target, ada satu tujuan, ada satu kepentingan materi. Nah, khawatirnya nanti akan kembali kepada redaksi ayat tadi, sanu'iduha siratahal ula. Maka NU itu akan kembali di awalnya, akan menjadi ghariban, akan menjadi sebuah organisasi yang asing. Sehingga apa? Orang-orang itu akan antipati terhadap NU gara-gara kelakuan-kelakuan orang-orang yang berkepentingan di bawah atau berkepentingan di dalam organisasi NU, begitu, Beb. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Seandainya kalau ini terjadi, ya mudah-mudahan bisa diselamatkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena memang untuk kemunculan dari prajurit-prajurit pembela tanah air, pembela negara, pembela saat itu belum ada Indonesia, ya, belum Indonesia. Itu memang lahirnya di antara kelahiran mereka itu adalah dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sehingga kita jangan sampailah untuk kedepannya, jangan sampai NU itu kembali sanu'idaha. Aduh, redaksinya takut salah ini ayat ya. Sanu'idaha, mana tadi, siratahal ula. Jangan sampai seperti itu, Beb. Dan bisa jadi, bisa diasumsikan bahwa ini adalah upaya-upaya untuk penggembosan dari Nahdlatul Ulama sendiri, ya, karena memang untuk atau pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam itu, ya, Bib Jason, ya, itu la akhafu alaikum syirik, dalam sebuah riwayat, la akhafu alaikum syirik, kami ini Rasulullah itu nggak takut kepada umatnya untuk melakukan kesyirikan, ya. Artinya ketika orang yang memang secara real menyembah kuburan misalkan, itu kan jelas syiriknya, jelas. Artinya siapapun itu bisa menilai bahwa itu syirik. La akhafu alaikum syirik, kami tidak khawatir bahwa umat Islam ini akan melahirkan atau melakukan kesyirikan. Wa innama akhafu alaikum dunya, yang saya takutkan itu adalah dunia. Dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian itu akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana para umat-umat terdahulu itu pun juga mengejar dunia, Be. Fatahalaku, maka kalian akan hancur, umat Islam akan hancur gara-gara mengejar dunia. Apalagi misalkan seperti organisasi Nahdlatul Ulama ini adalah sebuah organisasi yang didirikan untuk kemaslahatan umat Islam, Nahdlatul Ulama gitu loh, Beb. Jadi kebangkitan para ulama. Nah, tentu mindsetnya itu bukan mindset duniawi, mindsetnya itu adalah mindset akhirat. Nah, kalau dulu misalkan kiai-kiai itu berlomba-lomba untuk menyumbang NU dulu, Beb. Tapi kalau sekarang gimana?
Antum-antum itu bisa menilai sendiri gitu kan. Jadi ada banyak oknum yang mengatasnamakan NU, tetapi untuk apa? Untuk memperkaya diri. Nah, sehingga apa namanya, rebutan tambang. Jadi rebutan deh tambang, entah tambang apa itu. Oknum ini deh. Sehingga rebutan tambang ya ini. Sehingga di NU sendiri itu mulai dari awal sampai sekarang, mulai dari awal, nah itu tidak pernah terjadi keretakan antara Rois Am ya dengan ketum, nggak pernah ada itu Beb Suluk. Nah kecuali sekarang ini di masa periode 2022 sampai 2027. Sehingga ya kita patut patut khawatir, patut miris, dan juga jangan sampai NU itu kembali kepada sanu'iduha siratahal ula. Itu sehingga NU itu kembali kepada masa awalnya di mana NU itu dianggap asing gitu loh, Beb. Jangan sampai gitu kan. Itu antisipasi kita. Ya mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan NU. Tetapi memang pada faktanya itu dulu para ulama, para kiai itu sampai menjual mobilnya, menjual tanahnya untuk agar NU itu hidup, agar NU itu berkembang, agar NU itu dalam proses dakwahnya itu bisa menjadi lebih semakin menyebar, dan seterusnya ya. Tetapi sekarang ya boro-boro untuk mengorbankan hartanya untuk NU. Sekarang NU lah yang menjadi korban. Dan ini bisa Beb Ahmad Ramzan ya, bisa dilihat bagaimana pencalonan. Saya miris lah dari tingkat MWC saja ya, dari tingkat pencalonan MWC saja ini sudah bukan rahasia umum lagi ini mah. Tingkat MWC saja, dimana seseorang ketika ingin mencalonkan dirinya ya menjadi kandidat yang akan dipilih di dalam konvercam ya, konvercam itu harus nyogok terlebih dahulu. Harus ada fulus ya, subhanallah, mungkin belasan juta lah kalau tingkat MWC. Kalau tingkat PC mungkin sudah puluhan juta gitu ya. Atau mungkin ratusan juta bisa jadi gitu. Meren. Apalagi tingkat PW, Beb. Itu bisa miliaran mungkin, meren. Apalagi di tingkat pusat, PB. Nah, sehingga ya ini sudah bertentangan dengan nilai-nilai ke-NU-an itu sendiri, Beb. Nah, sehingga untuk ADART sendiri itu bisa diotak-atik, bisa dirubah. Saya kemarin saat didatangi oleh Al Habib Suluk Matan itu ke sini ngobrol panjang lebar, di antara obrolan kita itu adalah tentang NU gitu ya. Jadi ya untuk ADART sendiri itu ya bisa disesuaikan bagaimana kandidat, sekiranya kandidat mana ini yang bisa gugur gitu, kandidat mana, atau untuk menggugurkan atau untuk mengalahkan kandidat yang lain itu ADART bisa digarap subhanallah ya. Misalkan Kiai Marzuki Mustamar gitu ya, seandainya gitu ya, Kiai Marzuki Mustamar itu mengajukan diri atau diajukan sebagai kandidat ketua umum PBNU, itu nanti akan dicari-cari sebabnya, Beb. Kemudian digodok, kemudian dengan rapat tentang ADART, apakah ada perubahan atau enggak ya tergantung pesanan gitu ya. Meren. Zulkifli, waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, Beb. Ini Bang Zul bukan ini? Bang Zul ya, meren. Sekali lagi meren. Sehingga pertanyaan saya begini, Beb. Untuk tingkat MWC aja ya. Jadi kalau untuk tingkat ranting itu udah apa istilahnya? Ya nggak ada cuannya kalau tingkat ranting, Beb. Yang ada itu kalau dalam tingkat ranting itu ya berkorban ya mengorbankan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk perkembangan NU ranting. Jadi yang saya rasa yang paling ikhlas itu ya di tingkat ranting, karena memang nggak ada cuan-cuannya gitu.
Nah, kalau untuk MWC itu apakah ada cuannya atau enggak, saya nggak tahu, Beb. Kalau untuk tingkat PC mungkin relasi-relasinya gitu ya, dengan bupati, dengan apa namanya, kabak, entah kesra atau apalah, itu bisa ditelusuri lah ya. Apalagi sudah tingkat wilayah, di mana relasinya itu ya gubernur, apalagi tingkat pusat, Anda tidak tahu ya, ini ya. Subhanallah, kafin jangan begitu, Beb. Jadi ini saya nggak terlalu tahu itu tentang itu ya. Nah, jadi mungkin itu saja ya, Beb. Karena Ana tidak mampu untuk menahan ketawa ya nih. Saya tidak mampu untuk menahan ketawa melihat bagaimana fenomena dari para pengurus NU ya, bukan NU-nya, para pengurus NU itu seperti itu, Beb Sulug. Jadi memang Beb Sulug, Ana kemarin sempat ngobrol lah dengan salah satu calon dari kandidat di salah satu MWC di kabupaten di sini. Untuk suara di lapangan sebenarnya dia yang lebih unggul gitu ya, dari ranting-ranting, dari ranting-rantingnya, dari ranting-ranting NU. Cuman ya karena ini, Beb, karena beliaunya nggak punya cuan ya, beliaunya nggak punya cuan, sehingga pada akhirnya ya eleh, Beb. Bahkan di saat kandidat ini itu hanya satu suara, ini bedanya hanya satu suara. Kemudian setelah kandidat yang lain itulah yang terpilih, kemudian dia itu diposisikan pada posisi ketua ketua lembaga ya, ketua lembaga, Beb. Sehingga orang lain atau pengurus-pengurus dari ranting-ranting yang lain itu komplain, lu itu nggak level dong, Beb. Setidaknya ketika yang terpilih meskipun melalui cuan itu sudah menjadi ketua, kemudian untuk kandidat yang lain itu jangan sampai diposisikan di ketua lembaga ya, setidak-tidaknya menjadi sekretaris gitu, atau setidak-tidaknya itu menjadi wakil ketua gitu. Ini tingkat MWC, ini bukan tingkat yang bukan tingkat yang tinggi. Ini hanya tingkat MWC, Beb. MWC majelis wakil cabang, tingkat kecamatan, Beb. Kalau tingkat kecamatannya saja seperti itu, bagaimana dengan di luhur yang atas-atas ya nih? Nah, bisa antum nilai sendiri ya. Sehingga ya mudah-mudahan ini harapan kita, Beb. Memang seperti itu infonya ya. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli, saudara sekalian. Ya memang bukan Gus Aziz saja yang bingung, saudara sekalian. Kita juga bingung kenapa sekelas media PBNU ya tidak mempublish ini, saudara sekalian. Padahal kalau kita melihat tulisan Kiai Haji Imad ini luar biasa, dan NU sebagai jalan tengah, saudara sekalian, ini memang harus netral, saudara sekalian, harus mengambil jalan tengah. Jangan menindih yang satu dan mengangkat yang lain. Itu namanya politik belah bambu, saudara sekalian. Nah, jadi kalau memang mempublish daripada tulisan yang memuat kelan balwi atau yang mendukung kelan balwi, juga membuat perbandingan, saudara sekalian, yang penulis yang memuat tentang pendukung Kiai Haji Imaduddin atau yang setuju dengan tesis Kiai Haji Imaduddin, ataupun saudara sekalian mumpung Kiai Haji Imaduddin ini, saudara sekalian, itu aktif menulis ya, mungkin mumpung aktif menulis ini, mungkin tulisan Kiai Haji Imaduddin ini akan publish terutama di NU Online, saudara sekalian. Nah, ini akan menjadi perbandingan sangat luar biasa dan akan dibaca lebih luas dan lebih banyak oleh warga Nahdien secara umum, saudara sekalian. Yang mungkin hanya ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.